Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasanya silakan Agil untuk menyiapkan teman-temannya sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini. Oke, silakan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih kepada Agil yang telah menyiapkan teman-temannya untuk pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah, Pak. Baiklah, semuanya baik-baik ya. Oke, kita pembelajaran ya. Ini masih lesu semua kayaknya ini. Ya. Saya kepingin melihat semangatnya dulu lah, biar nanti pembelajarannya juga bisa berjalan dengan maksimal dan kalian juga bisa menyerap untuk materi pembelajaran untuk pagi hari ini ya. Oke, saya lihat dulu semangatnya gimana sih pagi hari ini, ayo semuanya ya. Selamat pagi. Pagi. Saya oke, terima kasih. Semangatnya luar biasa. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu semuanya, ayo. Ya, bagus semuanya. Oke, langsung aja ya. Sebelum mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Oke, semuanya hadir ya. Oke, syukur alhamdulillah semuanya hadir untuk pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kembali kepada anak-anak semuanya yang belajar di rumah ya, untuk tetap menjaga kesehatan ya, jaga kesehatannya dan terapkanlah protokol kesehatan. Nah, langsung aja ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ya, setelah kalian menyimak nanti materi pembelajarannya, di sini anak-anak peserta didik ini harus bisa di situ menjelaskan macam-macam start jongkok dalam lari jarak pendek. Apa aja sih start jongkoknya? Nah, start jongkok nanti dibagi lagi beberapa jenis ya. Yang kedua, itu ada menjelaskan gerak dasar dari lari jarak pendek. Itu ada gerak-gerak dasarnya nanti kita pelajari di situ. Yang ketiga, baru mempraktekkan gerak dasar dari lari jarak pendek. Itu tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Sekarang kita akan membahas mengenai materi pertama, yaitu gerak dasar awal saat melakukan start pada lari jarak pendek. Start yang digunakan pada lari jarak pendek adalah start jongkok. Start jongkok dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama start pendek, istilahnya bound start. Yang kedua start menengah, istilahnya medium start. Dan yang ketiga start panjang, istilahnya long start. Sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai start pendek ya. Pada saat melakukan start pendek, yang perlu diperhatikan di sini adalah posisi tangan dan kaki ya. Posisi tangan sejajar dan dibuka selebar bahu. Jari-jari tangan berbentuk huruf V terbalik ya. Posisi ibu kaki kanan sejajar dengan kaki belakang sebelah kiri. Seperti contoh di gambar ya. Untuk start pendek ini biasa digunakan oleh atlet yang bertubuh kecil atau bertungkai kaki yang pendek. Selanjutnya start menengah. Pada saat melakukan start menengah ya, di sini cuma perbedaannya pada posisi kaki ya. Posisi kakinya dijarakkan sekitar 20-30 cm. Biasanya untuk start menengah ini digunakan oleh atlet yang bertubuh sedang atau tungkai kaki yang sedang. Yang terakhir start panjang ya. Pada saat melakukan start panjang ini biasanya jarak kakinya lebih jauh lagi dari jarak yang menengah. Biasanya digunakan oleh pelari yang bertubuh tinggi atau bertungkai kaki panjang ya. Oke ya, bisa dipahami ya semuanya ya. Prinsip latihan start jongkok pada lari jarak pendek. Ada yang tahu nggak? Ada berapa apa dalam lari jarak pendek? Siapa yang bisa? 3, Pak. Ada? 3. Apa aja, Rofid? Bersedia. Siap. Ya. Ya, oke, bagus sekali Rofid ya. Jawaban yang sangat bagus. Apakah benar jawaban yang dijawab oleh Rofid? Yang lainnya? Benar, Pak. Benar ya. Oke, benar. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Rofid. Mantap ya. Jawaban yang sangat bagus, Rofid. Nah, kita perhatikan sama-sama sekarang. Ya, aba-aba dalam lari jarak pendek ada 3 bagian. Di antaranya ada bersedia, siap, dan ya. Pada saat aba-aba bersedia, kalian perhatikan di gambar ya.
Ya. Ini di gambarnya kalian perhatikan ya. Ini kan ada bersedianya. Bersedia berarti kita siap untuk melakukan awalan start jongkok. Yang kedua, posisi aba-aba siap. Atlet melengkungkan tubuhnya, pinggulnya diangkat ke atas sampai sedikit lebih tinggi daripada bahu, dan pandangan kita arahnya ke depan ya. Yang ketiga, pada aba-aba ya, biasanya kan kalau untuk lomba lari bunyi pistol ya. Bunyi pistol baru dia melakukan tolakan untuk siap berlari secepat-cepatnya. Pada saat berlari biasanya ujung kaki yang melakukan, nanti ada namanya di situ ada tolakannya biar kuat ya. Jadi ujung kaki biasanya pandangan kita ke depan dan badan condong ke depan pada saat kita melakukan lari. Jadi perlu diingat pada saat aba-aba bersedia ini ya, tangan kita nanti berbentuk huruf V terbalik seperti yang digambar ini ya. Nah, jadi seperti ini aba-aba bersedianya, aba-aba siap, berarti pinggul kita angkat sedikit lebih tinggi dari bahu. Dan yang ketiga, kita melakukan tolakan setelah aba-abaya atau bunyi pistol. Larinya tidak perlu kita rubah-rubah. Larinya semakin lama harus semakin cepat. Karena lari ini emang lari sprint, lari jarak pendek ya. Siapa yang cepat, dialah jadi pemenangnya ya. Oke, paham kira-kira tentang apa-apa ini? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kita lanjut. Alhamdulillah semuanya paham ya. Oke, ini dia. Nah, yang tadi sudah awalan yang kita pelajari. Sekarang saat berlari. Pada saat berlari ya. Jadi ini lihat, perhatikan. Larinya pada ujung kaki, tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Sikap badan condong ke depan kurang lebih 60 derajat sehingga titik berat badan itu selalu di depan ya. Ayunan lengannya, kan kita kalau lari kan ada pakai ayunan ya, ayunan tangannya ya, ayunan lengan dan sikunya dilipat ya, kedua tangan menggenggam, sedikit lemas agar gerakan langkah kakinya juga kuat dan cepat. Yang terakhir, semakin lama langkahnya diperlebar, sikap badan kita condong ke depan, itu dipertahankan, serta ayunan lengan dan gerakan langkah juga dipertahankan kecepatannya, bahkan harus lebih ditingkatkan biar larinya semakin cepat ya, itu pada saat berlari. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu pada saat memasuki garis finish ya. Di sini kita harus berlari secepat mungkin ya. Jika perlu kita tingkatkan lagi kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis yang sesungguhnya ya. Setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish ya, condongkanlah badan ke depan tanpa mengurangi kecepatannya ya. Sesaat nanti kita mencapai garis finish ya, musungkanlah dada ya. Tangan kita tarik ke belakang atau diputar salah satu bahu ke depan seperti contoh di gambar. Oke, supaya anak-anak mudah memahaminya ya, marilah nanti sama-sama kita menyimak video pembelajaran berikut ini. Oke. Nah, ini awalannya, perhatikan sama-sama. Posisi jongkok dengan kedua kaki bertumpu pada tanah. Lutut kaki belakang berada sejajar dengan ujung kaki depan. Berat badan bertumpu di kedua tangan, sehingga sikap seimbang dapat dipertahankan sampai ada aba-aba. Long start. Ini long Jarak start kaki ya. belakang dan kaki depan jauh saat Jauh jongkok. ya. Medium Ini start. medium start. Jarak kaki belakang dan depan tidak terlalu jauh. Nah, ini Short start start. pendek. Jarak kaki belakang dan depan sejajar. Pandangan melihat ke bawah. Ya. Dan jarak antara kaki kiri dan kanan sekepalan tangan. Jari-jari tangan diletakkan di belakang garis Huruf start. V terbalik ya. Punggung diangkat sedikit. Oke, paham nggak kira-kira dengan start jongkok yang dibagi menjadi 3 tadi? Paham ya? Nah, jadi ada 3 tadi startnya kan? Ada start pendek, start menengah, dan Start panjang. iya benar sekali, start panjang. Kita lanjut ya. Agak rata, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks, kepala bagian belakang segaris dengan punggung, pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1-2 meter, kaki depan membentuk sudut 90 Ini derajat, tekuk. sedangkan kaki belakang membentuk sudut 120 derajat, kedua ujung lengan tetap pada posisi lurus, dengan sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan, berat badan berada di tengah-tengah, sehingga badan dalam posisi seimbang. Dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Dengan aba-aba, posisi tubuh sangat seperti ini ya. Bersedia, siap, jangan angkat pinggulnya. Iya, lari, tolakan kaki ya. pada tanah. Tolakan kakinya, perhatikan. Ayunkan kedua lengan ke depan secara bergantian dan Ya, berlawanan ulang dengan lagi, gerakan lari kaki. ya, secepat-cepatnya Badan condong ke capai depan garis finish. secara wajar. Tetap pandangan ke arah depan lintasan. Ayunan lengan dilakukan dari belakang ke depan Itu ayunan dengan lengannya, siku sedikit perhatikan. dibengkokkan. Capai garis Langkah finish. kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Perhatikan juga ya. Pendaratan atau tumpuan Telapak. selalu pada ujung telapak kaki, Telapak kaki ya, biasanya kalian. sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Lututnya sedikit dibengkokkan.
Nah, pada saat mencapai garis finish Membusungkan terakhir. dada ke depan Nah, saat menjelang garis finish. Menjatuhkan salah bahu ke depan bawah ini dia. saat masih Ah. dalam posisi lari. Ya. Contohkan Yang badan ke dilarang depan. adalah meloncat pada saat memasuki garis finish, Tidak. menggapai pita pada garis finish, berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan di garis finish. Tidak boleh berhenti ya. Kita perhatikan gabungan semuanya. Awalan, start jongkok, ya, bersedia nanti, siap, ya berlari ya, siap, ini posisi siap nih. Sedia, siap, diangkat tingginya sedikit tinggi dari posisi bahu kita ya. Nah, lari siap, capai garis finishnya. Nah, pada saat capai garis finish kita harus meraih pita. Oke, gimana? Paham tentang video pembelajaran tadi? Paham, Pak. Paham ya? Lebih detail di situ kan sudah dijelaskan. Sudah start jongkoknya ada 3 tadi kan? Ada start pendek, ada start menengah, ada start panjang. Selanjutnya dari posisi pertama awalannya gimana sih? Berarti start jongkoknya kan awalannya kita pelajari situ kan, awalannya nanti ada aba-aba, bersedia, siap, ya pada saat kita itu harus kita melakukan tolakan pada saat berlari. Yang kedua saat berlari juga ujung kakinya nanti posisinya perhatikan ya, pada saat berlari kakinya ditekuk ya dan tangannya diayunkan ya, ini badan condong ke depan dan kecepatan lari jangan dirubah-rubah ya. Terakhir pada saat mencapai garis finish juga sudah dijelaskan tadi ya. Oke, sudah paham semuanya kira-kira? Sudah, Pak. Pak. Paham ya? Oke, syukur alhamdulillah. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Tidak, Udah Pak. paham, Pak. Tidak ada. Oke, syukur alhamdulillah kalau tidak ada ya. Berarti kalian sudah paham tentang video pembelajarannya dan materi pembelajaran untuk pagi hari ini. Jadi bisa kalian nanti terapkan di rumah ya. Kalau ada nanti ada tugas selanjutnya. Oke. Sekarang kalau memang tidak ada yang bertanya, coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ini, Pak. Oh, Nadila. Oke, silakan Nadila. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini, menurut saya setelah mempelajari materi lari jarak pendek, terlebih dahulu kita harus menguasai gerak dasar lari jarak pendek Ya. supaya mencapai hasil yang maksimal. Ya. Di antaranya yaitu yang pertama awalan atau start, yang Ya. kedua sikap pada saat berlari, Oke. dan yang terakhir sikap pada saat memasuki garis finish. Ya, oke, kita berikan aplaus kepada Nadila. Ayo, tepuk tangan semuanya, ayo. Nadila ya, bagus jawabannya ya. Nah, kita lanjut. Kalau memang tidak ada yang bertanya ya, mungkin saya jelaskan kembali. Pada saat materi pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Jadi sebelum kita melakukan gerak dasar lari ya, jadi terlebih dahulu yang harus kita perhatikan di situ ya, di antara lain yaitu awalannya harus diperhatikan, harus benar-benar ya. Yang kedua ya, itu ada pada saat berlari. Yang ketiga pada saat mencapai garis finish, supaya nanti hasil yang kalian lakukan pada saat praktek itu bisa semaksimal mungkin. Oke, selanjutnya kita masuk ke lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Di sini ada 3 tugas yang harus peserta didik kerjakan ya. Yang pertama, jelaskan 3 jenis start jongkok dan cara melakukannya seperti yang sudah dibahas dalam materi pembelajaran tadi ya. Di situ kan ada 3 jenis start. Start pendek, start menengah, dan start panjang. Yang kedua, jelaskan cara melakukan gerak dasar lari jarak pendek ya. Jadi gerak dasar itu kan dibagi juga menjadi 3 tadi ya. Yang pertama pada saat awalan, yang kedua pada saat berlari, dan yang ketiga pada saat mencapai garis finish. Jadi kalian kerjakan itu tugas untuk kognitifnya. Dan yang ketiga, setelah kalian melakukan tugas tersebut, baru kalian praktekkan gerakan dasar lari jarak pendek dari awalan, saat berlari, dan pada saat memasuki garis finish. Pada saat awalan, start jongkok yang kalian lakukan, jadi bisa kalian pilih nanti, bisa start pendek, start menengah, atau start panjang, sesuai dengan postur tubuh masing-masing. Ya. Oke, bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Coba. Bisa ya. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang bertanya, untuk tugas ini ya, untuk LKPD yang jelaskan 3 jenis yang ilmu pengetahuannya, ini minggu depan dikumpulkan pada pelajaran selanjutnya. Untuk prakteknya 2 minggu yang akan datang pertemuannya. Jadi ya, pertemuan 3 nanti. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, kalau yang tidak ada yang bertanya, ya minggu depan kita akan mempelajari ya materi selanjutnya yaitu PMS.
ya. Itu nanti kita pelajari ada di buku paket masing-masing. Nah, kalau tidak bertanya, saya akhiri kegiatan kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agil, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Gil, silakan lagi. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.